Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sjonegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari studio Sjonegoro, Gedung Rawat Jalan, lantai 2, RSUD Sjonegoro Wonosobo, Jalan Sjonegoro, nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Arlin, dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Oke deh, pagi ini saya di luar jadwal karena biasanya kita di hari Rabu, tapi karena Dika dan Devita entah kemana kemarin mereka hari Rabu itu izin, ini kita pindah ke hari Sabtu ini ya. Kemana kemarin? Ke Jogja. Ke Jogja. Oke deh, yang menjadi tamu saya kali ini adalah seorang mas masih muda, namanya Yufriza Ihza Fahmi, sarjana komputer ya. Assalamualaikum Mas Riza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke deh, kita kali ini ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Riza tentang pengalamannya menjalani operasi transplantasi ginjal ya. Oke, saya sampaikan sedikit prolog ya, bahwa sebentar nih baca buku dulu. Jadi pada tahun 2015 di Indonesia terdapat 21.050 kasus baru dari gagal ginjal dengan 89% diantaranya adalah stadium akhir atau end stage. Dengan meningkatnya kasus gagal ginjal ini, maka meningkat juga pasien yang mendapatkan terapi pengganti ginjal. Yang ada di Indonesia adalah hemodialisis atau cuci darah yang dengan mesin, kemudian ada CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau kita membahasakannya dengan cuci perut, dan dengan transplantasi ginjal. Dan di Indonesia sendiri cerita tentang transplantasi ginjal ini berawal dari Profesor Sidabutar pada tahun 1977 di Rumah Sakit RSCM Jakarta. Dan sampai saat ini perkembangannya sudah lumayan pesat di banyak rumah sakit, sudah menjadi center untuk pelaksanaan transplantasi ginjal. Di Sarjito sendiri, karena ini Mas Riza transplantnya di Sarjito ya. Jadi di Sarjito itu sejak tahun 2017 sudah ini transplantasi ginjal sejak pertama ada di Indonesia sampai 2017 hanya mencakup 3% kurang dari semua pasien yang gagal ginjal. Yang lainnya tuh ada yang tidak diobati, terus HD, yang CAPD juga cuma sedikit. Ini beda banget kalau di Amerika Serikat udah melaksanakan cangkok ginjal itu lebih dari 190.000 kasus. Wow, luar biasa ya. Oke, terus di Sarjito sejak tahun 1991 sampai 2020 itu sudah ada 70 kasus, ini sudah 2023 mungkin sudah tambah banyak juga yang dilakukan transplantasi ginjal, di mana tim ini terdiri dari tim bedah urologi, tim dokter penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, ada dari laboratorium dokter SPPK, dan pokoknya timnya banyak ya sekali melaksanakan transplantasi. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Riza ini. Mas Riza tuh ketahuan sakit gagal ginjalnya kapan? Ketahuan sakit gagal ginjal. Yeah. Jadi dulu itu pertama kali didiagnosa gagal ginjal itu Oktober 2019, dan pada saat itu kamu masih apa tuh, kuliah atau SMA? Ya, kuliah, tapi udah mau wisuda semuanya, udah selesai skripsi, jadi kalau sudah aja. Itu ketahuan Oktober 2019. Jadi waktu itu yang dirasakan apa? Jadi yang dirasakan sebenarnya pusing, kemudian juga pegel di bagian punggung, dan juga badan lemas, dan satu juga yang dirasakan yang cukup mengganggu saat itu adalah pandangan mata kabur, dok. Jadi pandangan mata kabur, justru yang diperiksakan awal itu bukan ginjalnya tapi mata, karena itu cukup mengganggu pandangan. Jadi awal mulai itu diperiksakan ke dokter mata, ke dokter mata di Wonosobo, saya lupa dokternya siapa. Dicek nggak ada apa-apa, ya mungkin karena kecapean aja, mungkin kerjain skripsi lah, banyak menghabiskan waktu di depan layar. Itu visus kamu pakai kacamata atau enggak? Enggak, belum pernah pakai kacamata. Yang dirasakan apa? Semua bergambar awan-awan, kabur, double atau gimana? Kabur, kayak misal ada tulisan di depan jarak semeter itu kayak ngeblur gitu, dok. Nggak begitu jelas. Terus kita kan nggak puas lah dengan hasil
kunjungan ke dokter, lalu kita periksa ke Sarjito di Polimata juga pada saat itu. Jadi di Sarjito dicek, ternyata pas di Polimata itu ketahuan bahwa tensinya udah tinggi dok, udah sampai 200 sekian lah yang tensi. ya. Terus dicek juga matanya juga nggak apa-apa, akhirnya dirujuk ke poli dalam di hipertensi. Di situ dilakukan prosedur, ada juga cek Macam-macam lab berat, ada juga USG ginjal, barulah diketahui saat itu saya udah diagnosa gagal ginjal stadium 5, udah end stage. Udah end stage ya. Boleh diceritakan pengalaman Mas Riza waktu mendengar bahwa ini sudah terminalnya suatu penyakit gagal ginjal, rasanya seperti apa itu? Ya pada saat itu jujur aja nggak tahu dok, bingung mau ngerasain gimana karena nggak tahu gagal ginjal tuh Karena apa. nggak paham ya. Iya, belum paham. Kadang-kadang kan kalau nggak paham lebih selamat loh daripada yang paham, jadi lebih stres gitu ya. Gaya dulu. PNS bolehnya nggak boleh 1, 2, 3. Bolehnya 5, bolehnya 5, 4 boleh. Ini boleh mengepal. Jadi pada situ belum tahu gagal ginjal itu apa, kemudian juga prosedurnya, pengobatannya gimana, apakah harus minum obat terus sembuh, apakah gimana, belum tahu dok. Jadi setelah didiagnosa tadi diketahui gagal ginjal di Sarjito itu dok, di poli dalam, dari dokter sana menyarankan untuk segera dilakukan cuci darah. Ya, jadi saya juga nggak tahu cuci darah itu gimana. Bayanganmu dikasih sabun, dikucek-kucek berapa kali terus dijemur gitu ya. Emang gue pakaian gitu ya. Jadi ternyata cuci darah dijelaskan prosesnya seperti apa, mungkin dokter lebih paham untuk menjelaskan. Jadi dipasang alat yang di ini dok, apa namanya? ADCAT. ADCAT. Jadi untuk akses keluar masuk darah. Jadi langsung opnam pada saat itu opnam selama 8 hari, jadi H+1 setelah didiagnosa dipasang ADCAT, kemudian hari selanjutnya dilakukan cuci darah. Jadi di Sarjito cuci darah 2 kali, terus diberi HD traveling biar nanti bisa HD di Wonosobo, di tempat tinggal saya di sini. Jadi HD di Wonosobo. Waktu itu kamu antri juga di sini HD-nya? Ya, dulu kan kalau HD kan harus nyari spot dulu ya dok, spot kosong di mana, harinya apa, cari di beberapa rumah sakit di Wonosobo, dan ternyata yang kosong di RSUD Sejonegoro Wonosobo. Langsung dapat seminggu 2 kali. Dulu harinya Selasa sama Jumat. Sempat berapa lama menjalani HD? Dulu HD selama 1 tahun. 1 tahun ya, lumayan ya, berarti ada 100 kali lebih ya. Iya dok. Terus kesannya sama HD pertama kali gimana kalau boleh tahu? Ya kalau dulu HD gimana ya dok? Stres, takut? Ya stres, takut, juga gimana ya? Ada rasa depresi, putus asa gitu ya? Iya dok. Salah satu yang pengalaman yang berharga ya dok. Jadi dulu sempat HD, harus setiap minggunya 2 kali melakukan perawatan cuci darah. Jadi kalau bayangan saya itu kalau udah orang cuci darah itu udah nggak punya harapan hidup udah menurun kualitas hidupnya. Bayangan saya seperti itu, ternyata sebetulnya enggak ya. Memang bagaimanapun orang yang sudah terdiagnosa gagal ginjal, apalagi sudah gagal ginjal kronis, memang terapi yang digunakan agar kita bisa bertahan, agar kita bisa tetap sehat, biar kita punya kualitas hidup yang baik, yaitu cuci darah. Karena hal yang cuci darah kan terapi yang bisa langsung dilaksanakan dalam waktu yang cepat, bisa langsung dikerjakan, dan kita punya capability untuk itu ya. Nggak seperti CABD sama HD kan butuh waktu proses yang lama. Oke deh, jadi saya ingin sampaikan bahwa kenapa seseorang bisa menjadi penyakit gagal ginjal kronik, kita tanyain satu-satu nih. 1, diabetes tipe 1, tipe 2 nggak ada ya? Nggak ada. Tekanan darah tinggi ini juga baru ya? Baru, bukan dari SMP, tekanan darah tinggi SMA gitu? Karena dulu mungkin pas zaman SMA kuliah jarang sakit, jadi mungkin merasa sehat, nggak pernah mungkin cek. Mungkin juga waktu itu normal. Kemudian juga. Jadi hipertensi itu bisa menjadi sebab atau bisa menjadi akibat juga. Jadi mana mendoli mana, kamu nggak tahu ya. Kalau yang pasien udah sepuh-sepuh lansia menjalani hemodialisis, biasanya mereka didahului dulu hipertensi atau diabetesnya. Tapi kalau yang muda, biasanya itu setelah ginjalnya rusak, baru tensinya tinggi. Jadi akibat dari. Kemudian lupus, nggak sakit lupus ya?
Kalau lupus nggak, tapi dulu pernah zaman SMA itu didiagnosa autoimun dulu, autoimun purpura HPV. Oh gitu, ITP. Iya. Oke. Sampai bentol-bentol merah itu dulu. Tapi udah sembuh sih, Dok. Oh sudah ya. Iya, karena dari lulus SMA sampai lulus kuliah kan ada waktu 4-5 tahun nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada yang membuat Iya. harus ke dokter lagi. Nggak ada. Ya, kemudian ada anemia sel sabit, penyakit asam urat, nggak pernah cek juga Nggak ya? sih. Karena itu kan biasa penyakit orang tua. Ya. Kalau masih muda-muda jarang cek ini. Kemudian ada sakit sendi-sendi namanya rheumatoid arthritis, mungkin nggak juga. Beberapa kanker bisa bikin juga untuk gagal ginjal, lipoma, multiple myeloma, atau kanker yang primernya di ginjal. Iya. Waktu di USG nggak ada kanker di Nggak, ginjal ya? tapi dulu pas di USG ada kista. Dua-duanya di ginjal. Kistanya polikistik banyak gitu? Ya, bentol-bentol gitu, Dok. Oh ya, berarti oke. Yang lain adalah infeksi HIV, gangguan pada aliran urin, misalnya akibat batu saluran kemih. Jadi untuk pasien di Wonosobo nih ya, Mas Riza ya, Yeah. saya punya pasien batu saluran kemih itu banyak banget. Jadi mereka mengabaikan cuma batu nggak apa-apa, nggak ada keluhan, nggak ada. Ternyata itu merusak ginjal dalam Yeah. jangka lama. Dan beberapa pasien akhirnya harus kita HD rutin karena terlambat penanganan batu. Iya, Dok. Sedangkan kalau sudah sangat tinggi, walaupun diambil batunya itu udah irreversible, udah nggak bisa balik Nggak lagi. bisa dikembalikan. Oke, berarti saya bisa simpulkan di sini bahwa Mas Riza penyebabnya adalah penyakit ginjal polikistik Iya. yang menyebabkan gagal ginjal. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Mas Yufriza Isa Fahmi, sarjana komputer atau Mas Riza. Sekarang kerja di mana Mas Riza? Di Dinas Perdagangan Koperasi UKM di Wonosobo sini. Dulu kuliahnya di mana dulu? Di UPN Jogja, Dok. Ya, Komputer. Fakultas MIPA. Fakultas Teknik Industri jurusan Teknik Informatika. Oh, ada ya? Ada, Dok. Teknik Informatika Sebenarnya nanti Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Industri jurusannya Teknik Informatika. Jadinya semua teknik pertama ada jurusan teknik informatika juga gitu? Enggak, teknik pertambangan beda fakultas. Dia Fakultas nggak ada mineral. itu, nggak ada fakultas informatikanya, nggak ada? Nggak ada, belum. Dia cuma di teknik Masih, industri iya, toh? iya. Oke deh, kita mau ngobrolin lagi nih ya Mas Riza tentang gejala-gejala yang kamu rasakan itu ya. Iya. Jadi cuma di mata saja gitu? Ada keluhan yang lain, mual muntah itu, atau yang lain? mual, muntah, kemudian juga pusing, kemudian juga pegel di bagian punggung, dan juga ngerasa makin lemes, Dok. Kayak naik tangga itu lemes. lantai 2, lantai 3 naik tangga kayak udah ngos-ngosan gitu. Mas-masan. Waktu itu ketahuan HB pertama kali berapa? Berapa ya, Dok? Sempat tambah darah gitu? Ya, 8 atau 7 dulu HP-nya. 7 ya. Iya. Jadi udah mengganggu aktivitas sehari. Iya, iya, Dok. Ya, jelas itu tidak ujuk-ujuk ya. Jadi itu by proses beberapa bulan terus baru ngerasa, wah ternyata kok tadinya kuat-kuat aja sekarang mulai cepet capek gitu ya. Oke. Jadi saya sampaikan bahwa salah banyak, bener banyak ding, bukan salah satu. Salah satu cuma satu. Ini kan ada banyak tanda dari fungsi-fungsi ginjal yang sudah sangat ngedrop atau turun adalah mual muntah. Mualnya tuh betul-betul bikin nggak bisa makan ya. Sempat Iya. ngalamin nggak? Iya, nggak doyan makan sempat. Nggak doyan Oh, makan ya. iya. Mau dikasih apapun, sate, Iya. tongseng, semua nggak suka ya. Ya sih masih, Dok, kalau Nggak makanannya bisa. enak. Oh, masih bisa makan. Masih bisa makan. Sambil mual-mual Iya. dimakan ya. Iya. Kemudian nafsu makan juga ikut turun. Waktu itu berat badan sempat turun nggak? Turun tapi nggak banyak sih, Dok. Banyak. Sekitar 1-2 kilo aja. Waktu kamu terdiagnosis beratnya sekitar berapa? Sekitar 61-62. Saat sekarang berapa? Sekarang 66. Oh iya, katanya lagi banyak rapat guys. Kemudian yang lain adalah gatal-gatal. Sempat ngalamin gatal-gatal juga? Gatal-gatal dulu nggak, tapi pasca HD-nya malah gatal-gatal. Jadi gatal-gatal. Iya. Kemudian ada mudah merasa lelah tadi ya karena HB-nya ngedrop tadi. Mudah memar. Kadang-kadang nabrak sesuatu sedikit langsung biru kayak gitu ya. Nyeri otot, sendi dan tulang tadi yang dirasakan ya? Nyeri otot Ya, di punggung pegel ya? gitu. Kalau yang berat itu kadang sampai seperti linglung, penurunan kesadaran. Jadi Iya. meracau, kadang ngomong di bawah sadar dia, ngamuk-ngamuk kayak gitu ya. Ada juga penumpukan cairan di bagian tubuh seperti di tungkai. Sempat Iya. bengkak-bengkak kan? Belum, alhamdulillah. Nggak sampai Nggak ya? sampai. Nggak. Tungkai, nanti naik ke paha, ke perut, nanti ke paru-paru, nanti napasnya jadi sangat sesak, sesak napas. Oke. Kemudian sudah menjalani HD selama 1 tahun ya? 1 tahun, Dok, ya.
Kemudian Mas Reza dan keluarga memutuskan ibu akan menjadi donor. Waktu itu ceritanya gimana cerita? Jadi dulu kan pas awal didiagnosa kan di Rumah Sakit Sarjito ya, Dok. Dulu sempat opnam di sana dan dulu pernah divisit sama kepala tim transplantasi Dr. Iri Kuswadi dulu. Sama Dr. Iri karena melihat saya masih muda direkomendasikan untuk transplantasi ginjal. Jadi dari awal memang sudah direkomend. Motivasi untuk Ya, transplantasi. tapi kan sama Dr. Iri ditanyakan siapa dari orang tua, siapa yang golongan darahnya sama ibu. Jadi dulu memang pada saat itu ibu memang secara sukarela itu menawarkan siap gitu kalau misalkan nanti memang jalan kesembuhannya yang ditempuh melalui transplant, ibu saya siap untuk Kamu ada menjadikan nomor donor. berapa di rumah? Saya nomor pertama, Maret. Adik berapa? Adiknya ada 2. Ada 2. Iya. Itu keputusan di 3 bulan terakhir atau dari awal? Sebenarnya dari awal beberapa bulan pertama memang orang tua masih belum percaya, Dok. Kalau masih didiagnosis. denial. Ya, masih denial. Jangan-jangan salah diagnosis. Ya, makanya dulu sempat nuwun sewunya nyari Alternatif. second opinion, Yes. alternatif. Ya. Oke. Pengobatan alternatif dulu sempat nyari, Dok, beberapa kali gitu sampai luar daerah. Tapi sambil HD. Iya, tadi tetap Iya, HD, tetap Coba. ya ikhtiar di alternatif. Tapi memang berjalan beberapa bulan tidak ada hasil yang memuaskan. Jadi hanya cuma habis capek, habis uang. Jadi akhirnya kita sekeluarga putuskan untuk transplant, Dok. Akhirnya Tuh, transplantasi ya. Oke deh, jadi indikasi transplantasi tadi apa ya? Jadi kalau untuk transplant bukan gagal ginjal masih stage 1, 2, 3, 4 pun tidak, sampai sudah stage 5 ya. Jadi udah end stage, artinya udah perjalanan terminal, rusaknya ginjal, artinya udah 90-95% ginjal sudah tidak berfungsi. Nah, untuk pengobatan gagal ginjal sendiri itu cuma ada 3 ya, Mas Iya. ya. Ini obat-obatan, satu pilihan pertama obat-obatan dulu. Nanti kalau bisa kita perlambat kerusakan ginjal itu dengan menerapi sebab-sebabnya. Jadi kalau misalnya pasien yang lain yang udah lebih sepuh ya, diabetesnya harus diobati. Iya. Darah tinggi diobatin, asam urat diobatin. Dan mereka punya beberapa komposisi, semua penyakit ada yang punya Iya, itu. komplikasi. Iya, komplikasi. Jadi jangan sampai ginjalnya cepat rusak. Nah, itu masih kita perlambat untuk terjadi ke terminal stage Iya. dari gagal ginjal tadi. Nah, kalau sudah terminal stage, terapinya tinggal 3. Yang pilihan pertama adalah transplantasi ginjal, yang kedua hemodialisis, ketiga CAPD atau cuci perut tadi. Jadi kalau di Indonesia dari perhitungan secara BPJS nih, Mas, Ya. pengeluaran untuk gagal ginjal ini besar sekali. Iya. Dan itu dihabiskan oleh apa? Oleh cuci darah. Cedera. Cuci darah. Jadi kita bisa bayangkan dalam 1 bulan pasien cuci darah itu akan menjalani 8-9 kali HD. 1 kali HD biaya yang dikeluarkan itu 850 sampai 1 juta rupiah. Sekali HD dikali 8-9 ditambah obat-obatan, belum nanti kalau ada obat tambahan EPO, Iya. terus zat besi, kemudian kalau terlalu rendah kita tambahkan darah, itu ada biaya-biaya yang lain. Dan setelah dihitung-hitung ternyata biaya untuk transplantasi jauh lebih murah totalnya, karena itu mahalnya di awal, tapi untuk maintenance-nya jauh lebih murah ya. Jadi Mas Reza dari keluarga ini memutuskan untuk transplantasi Iya, Dok. ginjal, dan waktu awal memang untuk semua pasien ya, kalau dikasih tahu penyakit yang berat itu mesti denial dulu ya, denial. Terus akhirnya cobalah, semoga aku hanya bermimpi. Ternyata tidak bermimpi, ternyata sudah ya, sekarang kita hadapi seperti ini, kita mulai menerima, ayo kita bareng-bareng mengatasinya gitu ya. Akhirnya sekeluarga bahu-membahu ya udah. Wih, semangat, nggak apa-apa, ini kamu masih oke gitu ya. Kemudian untuk karena tadi udah stadium akhir, kreatininnya sampai 12 ya. Iya, Dok. Ya, saya pernah nemuin sampai 48 loh kreatin. Itu sudah luar biasa. Iya. Itu secara klinis, wow, sesak napas berat, nafasnya bau buah-buahan gitu ya, urium, bengkak-bengkak banget, sudah udah susah komunikasi. Kadang-kadang mereka udah sampai penurunan kesadaran ya. Itu saya boleh katakan itu sangat terlambat kalau datang kita dalam kondisi seperti itu. Tapi alhamdulillah ketawanya malah gara-gara mata ya waktu itu. Iya, Dok. Dari mata awal. Tapi habisnya setelah kamu HD ini terang lagi. Iya, jadi dulu dilakukan HD, beberapa kali HD, alhamdulillah penglihatan kembali normal lagi.
Normal lagi ya. Kayaknya waktu itu gara-gara hipertensinya. Iya. Oke, jadi Mas Riza menjalani transplantasi ginjal dari living donor kidney transplant ya, ibu Iya, ya. dari ibu saya. Nggih. Ibu ya. Tapi alhamdulillah ayahnya golongan darah apa? Lupa. B. B ya. Iya. Oke, jadi ibu golongan darahnya O. Oh. Mas Riza O. Alhamdulillah ibu oke. Ibu sehat. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Nggak punya sakit gula, Nggak darah ada. tinggi, nggak pernah open-openan yang lain ya. Iya. Iya. Jadi untuk jenis transplantasi ginjal ini ada dua ya, sahabat saya Sehat Sconegoro. Dia ada yang living donor kidney transplant, yaitu transplantasi dari donor yang masih hidup, masih sehat. Yang kedua ada disease Yeah. donor kidney transplant, yaitu transplantasi ginjal dari donor yang baru saja meninggal atas izin keluarga atau keinginan pendonor ketika masih hidup. Tapi di Indonesia belum ada ini yang disease donor kidney transplant ini belum undang-undangnya belum membolehkan. Kalau di luar negeri itu kayak di Cina, di India itu banyak. Kalau di India itu orang boleh menjual ginjal dengan dia pasang iklan gitu ya, kayak di Facebook ya. Saya butuh uang, saya mau jual ginjal. Itu kalau di kita nggak bisa, bisa tangkap polisi. Yeah. Kemudian kalau di Cina, donor ginjal itu banyak. Dari siapa, Mas? Dari koruptor-koruptor. Kan mereka dihukum mati. Yeah. Jadi kalau di Cina setahu saya ya, nanti retinanya diambil. Beberapa organ-organ yang penting-penting yang nanti dia akan menjalani hukuman matinya kapan, itu di rumah sakit dikerjakan. Jadi dipanggil semua resipien yang akan menerima donor tadi dalam satu waktu, tim dokternya datang, bla 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 kayak gitu ya. Oke deh. Kemudian untuk pembagian ini juga donor itu ada yang related, ada yang emotionally linked, apa ya istilahnya, terikat secara emosional ya. Kalau related artinya yang dari keluarga ya. Dari keluarga mungkin mesti kakak, adik, om, tante, ada hubungan darah ya. Kalau yang emotionally itu bisa jadi dari teman, dari saudara, atau orang yang menaruh rasa iba atau apa, bisa menyetujui, dan dia juga syaratnya harus sehat banget ya. Jadi nggak bisa namanya pendonor itu orang yang sakit-sakitan, enggak banget. Oke deh, ini kita break lagi untuk yang kedua ini ya, Mas Riza ya. Aku puterin lagu lagi nih. Saya hari ini nyetelin lagu judulnya nama-nama kota semua. Jadi tadi udah apa tadi yang pertama? Barcelona. Yang kedua adalah Copacabana dari Barry Manilow. Stay tune di 107,3 FM. Masih dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih bersama Mas Yufriza Ihsa Fahmi, sarjana komputer. Kita masih ngobrolin tentang pengalaman menjalani cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Sebenarnya istilah cangkok itu salah loh. Iya, yang benar apa, Dok? Transplant. Karena cangkok itu kamu bayangin cangkok mangga, cangkok jambu, bener gak sih? Iya. Nanti bisa beranak gitu kalau itu bisa dipindahin gitu enggak ya? Oke deh, terus kita ngobrolin ini ya, perjalanan waktu mau transplant ya. Iya. Jadi waktu mau transplantasi ginjal itu akan diperiksa si pasien dan pendonor. Iya. Untuk pendonor syaratnya tidak harus sangat-sangat sehat, tidak boleh ada sakit-sakit berat. Nah, yang untuk pasien yang akan menjalani transplantasi ginjal akan menjalani banyak pemeriksaan kesehatan di banyak dokter spesialis, di banyak poliklinik, dan banyak biaya juga yang keluar ya. Oke. Saya bisa sampaikan sedikit di sini sebelum menjalani proses transplantasi bahwa infeksi bakteri, virus yang tidak tertangani dengan baik seperti TBC misalnya itu harus diobati, harus sembuh dulu baru boleh transplant. Penyakit kardiovaskuler yang parah itu nggak bisa, jadi harus dalam kondisi stabil. Kanker ya sudah ya gitu deh. Kalau sudah menyebar sudah stadiumnya sama. Hepatitis kronis, sirosis hati itu juga berat.
gangguan mental berat. Kadang-kadang fisiknya baik tapi ada gangguan mental yang kita harus kerjasama, itu juga nggak bisa ya. Makanya dulu juga ada pemeriksaan dari psikolog sama psikiater. Jadi dua poli berbeda diperiksa kejiwaannya, kesiapannya. Jadi jangan sampai setelah operasi nanti malah jadi masalah. Karena kasihan yang donor kalau begitu. Oke. Ini juga ada pemeriksaan yang lain, bahwa ada nggak pasien itu punya kebiasaan merokok? Saya nggak. Alhamdulillah nggak pernah merokok. Napsa segala macam yang alkohol. Jadi kalau seandainya memang ada pasien yang ingin menjalani transplantasi ginjal, sudah ada donornya, ternyata dia masih minum alkohol segala macam, itu insya Allah sama dokternya dipending. Kasihan yang donor, nanti ikut rusak ginjalnya ya. Sudah didonorkan ternyata masih dibawa mabuk-mabukan segala macam. Jadi itu akan ada screening secara psikologis dan psikiatri dari dokter psikolog dan dokter psikiater ya. Usia pendonor nggak boleh lebih dari 70 tahun. Waktu itu ibumu umur berapa? Pada saat itu ibu umur 49 tahun. Oke, jadi masih memenuhi kriteria. Kemudian karena itu kenapa kaitannya dengan risiko komplikasi ya, atau yang menjadi penerima itu juga usianya nggak lebih dari 70. Iya, karena harapan hidupnya juga ini kan maksudnya supaya bisa lama dipakai ginjalnya ya, kayak gitu ya. Oke, kita ingin ngobrolin tentang waktu proses apa aja sih yang dijalani Mas Riza dulu sebelum akhirnya, Dok, saya sama Ibu siap mendonor. Itu waktu itu yang dijalankan prosedurnya apa aja? Jadi pada ketika diputuskan untuk transplantasi ginjal, jadi kita harus nyari dulu rumah sakit yang bisa melaksanakan. Jadi kalau di Jateng DIY itu Sarjito bisa di Jogja, di Karyadi bisa di Semarang. Tapi kami memilih di Jogja dengan alasan kedekatan dan juga mungkin dulu pernah tinggal di Jogja. Jadi begitu kita ke Sarjito, kita diarahkan ke Polirenal Terpadu, Dok. Jadi dijelaskan prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi sebenarnya langkah pertama yang harus dilakukan itu ada advokasi, Dok. Itu mungkin banyak dilupakan atau mungkin nggak begitu ditekankan. Jadi itu penting karena itu kembali lagi ada organ dari orang lain yang akan diambil dan juga dipindahkan ke orang lain. Jadi untuk advokasi sendiri akan lebih mudah, akan lebih simpel apabila orang yang menjadi donor itu adalah orang yang memiliki keterikatan darah related. Misalkan ayah, ibu, kakak, adik, istri juga. Karena itu akan lebih mudah lagi dalam proses advokasinya. Karena nanti ada tim panelis yang akan menilai, yang akan menanyakan kenapa kok mau donor, apakah nanti siap dengan konsekuensi donor, dan apabila related akan lebih mudah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau pendonornya tidak ada hubungan darah, misalkan teman ataupun rekan kerja, itu bisa, tapi nanti akan lebih sulit biasanya karena nanti melibatkan pengacara ya, legalnya biasanya itu akan lebih susah. Tapi saya punya pengalaman, ada teman juga yang non-related juga masih bisa untuk dilakukan. Kemudian setelah advokasi clear, tentu saja banyak sekali pemeriksaan yang harus dijalani sebelum diputuskan bahwa siap untuk melakukan operasi transplant. Jadi banyak, Dok, ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru tadi untuk mengecek apakah kita punya virus, punya penyakit yang belum sepenuhnya sembuh. Betul tadi yang disampaikan dokter, apabila punya DBC harus benar-benar sembuh dulu. Kemudian juga ada pemeriksaan lambung, pemeriksaan banyak, Dok, saya sampai lupa. Mungkin ini bisa saya sampaikan, ada pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki harus fit, tes darah, ada CT scan, ada ronsen, ada MRI juga. MRI, hingga pemeriksaan psikologi untuk memastikan kesiapan fisik dan mental pasien dan juga pendonor. Proses ini membutuhkan beberapa waktu berapa bulan atau berapa minggu waktu dari awal klik sampai terjadi operasi. Jadi dari awal kita daftar operasi sampai pelaksanaan operasi itu dibutuhkan waktu 3-4 bulan. Tapi kembali lagi itu berbeda ya, Dok, dari tiap orang, karena kan kami harus tiap
minggu itu harus bolak-balik ke Jogja. Seminggu kadang sekali, kadang 2 kali ke Jogja untuk ke poli, untuk cek-cek semuanya. Jadi ada waktu sekitar 3-4 bulan yang kami perlukan. Oh ya, itu akan ada pemeriksaan yang sangat-sangat ketat ya. Pertama cek golongan darah. Tahap awal banget ini untuk mengecek apakah golongan darah antara pendonor dan resipien itu sama. Itu syarat pertama wajib, kalau enggak bisa. Yang kedua ada cek jaringan. HLA tadi ya. Iya, HLA. Jika golongan darah cocok, maka dilakukan cek jaringan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan jaringan pendonor dan pasien. Tes ini dilakukan dengan pemeriksaan HLA, Human Leukocyte Antigen, di mana gen pendonor akan dibandingkan dengan gen pasien atau resipien. Waktu itu berapa persen kecocokan? Kalau 90% ini ada? Enggak. Jadi tiap rumah sakit itu tes HL-nya berbeda dok. Ada kalau nggak salah di Sarjito itu ada 16 komponen yang dicek. Jadi dari 16 komponen yang dicek, saya sama ibu saya ada 9 kecocokan. Jadi 9/16. Jadi 50%-nya lebih gitu dok. Ada juga beberapa rumah sakit yang nggak sebanyak itu yang dicek. Jadi mungkin tidak sedetail. Jadi mungkin di Sarjito lebih baik ya dok, karena lebih banyak lagi yang dicek, jadi lebih detail. Jadi nantinya apabila dilakukan cangkok, jadi memang betul-betul cocok antara donor dan juga resipien. Kemudian ada lagi tes kecocokan darah atau cross match. Pada tes terakhir ini sampel darah donor dan sampel darah pasien akan diambil lalu dicampurkan di lab untuk diperiksa ada atau tidaknya reaksi. Jika tidak terdapat reaksi, darah pendonor dan pasien dianggap cocok dan resiko penolakan organ oleh tubuh rendah. Waktu itu untuk operasi sendiri ini gratis dari BPJS ya. Alhamdulillah. Kemudian ada pemeriksaan HLA tadi yang ternyata tidak ditanggung karena mahal sekali. Boleh tahu spill biaya yang dikeluarkan? Dulu saya cek HLA di tahun 2020 itu habis 33 juta. 33 juta. Tapi ini di Sarjito ya, Jok. Tadi di tempat lain mungkin bisa lebih murah lagi karena komponen yang dicek tidak sebanyak di Sarjito. Itu tahun segitu 33 juta. Karena kenapa nggak ditanggung BPJS? Karena bisa jadi kalau tes HLA-nya nggak cocok kan otomatis nggak jadi operasi ya dok. Makanya HLA ini harus ditanggung sama sama pasien sendiri. Oke. Jadi kalau yang paling cocok banget itu kalau kembar identik. Iya, kembar identik. Tapi kan kamu nggak ada kembaran. Langka banget ya. Yang kedua dari orang tua. Jadi lebih silang gitu ya. Kalau ada perempuan sama laki-laki ayahnya gitu, kamu sama ibu. Jadi cocok banget. Oke deh. Jadi kita ingin ngobrolin tentang prosedur transplantasi nih. Jadi saya juga waktu stase nefro waktu ngambil PPDS di Sarjito juga pernah mengawal satu proses transplant juga waktu itu. Jadi kita rapat tuh berkali-kali. Iya dok. Iya dalam stase 12 minggu saya ikut rapat beberapa kali. Jadi sampai terakhir kita kerjakan tanggal sekian gitu ya. Ya itu. Kita mau ngobrolin tentang prosedurnya. Prosedur transplantasi ginjal dilakukan bersamaan dengan operasi pengambilan ginjal dari donor. Jadi sahabat sehat Jonegoro, jika operasi transplant ginjal ini yang bekerja dokternya tim, mungkin ada banyak dokter yang akan bekerja dan ada 2 ruangan yang connecting, yang nanti satu untuk pendonor, satu untuk pasien. Jadi masuk di ruangan yang bersebelahan, kemudian yang dioperasi dulu yang donor, diambil ginjalnya, kemudian dipindahkan. Ini kita satu-satu ya. Pasien diminta untuk mengganti pakaiannya di rumah sakit. Setelah pakaian diganti, pasien akan diminta berbaring di tempat tidur dengan posisi telentang dan dokter akan memberikan injeksi anestesi umum bius total sehingga pasien tidak merasakan apa-apa. Kamu mimpi nggak waktu itu? Enggak. Kamu tidur aja gitu ya. Operasi berlangsung berapa lama? Dulu saya di bius, jadi bangun? Jam 7, jadi bangun lagi jam 2. Jadi sekitar. Tapi operasinya kan nggak selama itu. Cuman bangunnya. Waktu itu kata ayah berapa lama operasi? Lupa dok. Udah lama. Iya, kemudian dokter akan membuat sayatan di bagian bawah perut. Usai ginjal dari donor diambil, dokter
urologi akan memasang ginjal tersebut ke tubuh pasien tanpa mengangkat ginjal yang lama, kecuali jika terjadi infeksi dan keluhan nyeri sebelumnya. Jadi Mas Riza ini punya ginjal 3. Ginjalnya yang dulu masih ada di dalam, tidak diambil, tidak dikeluarkan, tapi ginjal yang baru ditaruh di sini. Bisa diraba ya? Bisa dok. Gitu ya. Kemudian prosesnya adalah dokter akan menyambung pembuluh darah yang ada pada ginjal yang baru ke pembuluh darah di perut agar ginjal baru mendapat aliran darah dan dapat berfungsi dengan normal. Kemudian dokter akan menyambungkan saluran kemih atau ureter dari ginjal baru ke kandung kemih. Dokter juga akan memasang sementara mungkin seperti stent atau tabung kateter untuk di ureter untuk melancarkan aliran urin selama 6-12 minggu usai transplant. Sempat dipasang itu juga? Iya, 1 bulan. 1 bulan terus dilepas ya. Dilepas. Saat ginjal sudah terpasang dengan sempurna, dokter akan menutup sayatan di perut dengan jahitan. Jadi secara keseluruhan prosedurnya gampang banget saya bilang begitu, tetapi rumit dalam pelaksanaannya. Oke, jadi waktu yang dimakan untuk operasi itu sekitar 3-5 jaman ya, tergantung tingkat kesulitannya ya. Jadi selama operasi tekanan darah, denyut jantung, dan kadar oksigen dalam darah pasien harus terus dimonitor. Oke, ini prosedur itu kita break lagi untuk yang terakhir nanti bagaimana pasca transplant, apa yang harus dikerjakan, apakah boleh makan sembarangan seperti AQ atau Dika atau Devita atau makan apa saja boleh atau harus seperti apa, nanti kita ngobrolin lagi dengan Mas Riza. Kita break dulu, aku ingin putarkan lagu Yogyakarta dari Club Project. Kamu tahu nggak lagu ini? Tahu ini. Oh, kalau nggak ini ketawa, kita marahin. Oke, stay tune di 107,3 FM. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Alin dan saya masih bersama Mas Yurfiza Isa Fahmi Sarjana Komputer. Kita masih ngobrolin tentang pengalaman menjalani transplantasi ginjal. Oke, kita udah di sesi akhir acara kita ini, Mas Riza. Oh ya, pemirsa, harusnya tadi aku jelasin dari awal ya bahwa yang dimaksud transplantasi ginjal itu apa, malah kita kebanyakan ngobrol masih belum jelasin ya. Jadi transplantasi ginjal adalah prosedur bedah untuk mengganti organ ginjal yang telah mengalami kerusakan akibat gagal ginjal kronik stadium akhir dengan menanamkan ginjal dari donor yang masih sehat ke tubuh pasien. Oke. Jadi cangkok bisa berasal tadi dari living donor atau dari deceased donor atau donor jenazah atau kadaver. Dan memang kita punya organ-organ yang sangat penting di tubuh ya. Ginjal adalah satu organ yang sangat penting. Jadi kalau ada, dan organ ini punya fungsi yang banyak sekali yang menyaring dan membuang zat sisa, cairan, mineral, racun yang ada di dalam tubuh melalui urin. Jika fungsi ini sampai terganggu, maka segala akibatnya akan membuat badan sangat-sangat tidak nyaman. Oke, kita mau ngobrol ini tentang pasca prosedur transplant. Ditekankan dari dokter nefrolognya, Mas Riza harus ngapain aja? Jadi pasca transplant memang masih dalam proses pemulihan ya dok. Jadi pasca operasi kita dipindah ke ruangan perawatan. Kalau saya dulu 1 minggu. 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu nggak ada keluhan, nggak ada problem, dibolehkan pulang dok. Jadi, tapi diharuskan kita harus isolasi sendiri dok. Jadi kita harus mengurangi kontak sama orang lain, apapun itu, bahkan mungkin keluarga juga kalau bisa seminimal mungkin. Itu dulu disarankan 1 bulan. Dan juga dulu kan saya operasi masih dalam masa COVID ya dok. Jadi beruntung banget ya. Iya dok. Ada alasan aku nggak pernah, aku lagi isolasi. Semua orang juga mengisolasi diri waktu itu ya. Jadi kamu tidak merasa sendiri. Alhamdulillah. Ya, jadi selain itu juga kita diharuskan harus kontrol dalam artian cek lab dan juga konsultasi dengan dokter. Jadi dulu pasca operasi begitu pulang 3 hari sekali, 3 hari sekali oke, 7 hari sekali, 7 hari sekali oke,
2 minggu sekali. Waktu itu yang ditanyakan apa saja? Karena pada tahap-tahap awal nih yang dievaluasi adalah apakah ada tanda-tanda rejeksi pada pasien. Kamu ditanyain apa aja sama dokter? Perasaan gimana, yang dirasakan apa? Kalau saya, alhamdulillah nggak ada problem, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi memang pada awal-awal operasi, setelah operasi, kayak ada yang ganjel gitu dok di perut, karena kan ditambah benda dok, dikasih ginjal baru. Segini kan dok ginjal sekepala. Jadi agak cukup ganjel dulu awal-awal, dan juga masih agak sakit juga kan, karena jahitannya masih baru. Namun lama-kelamaan udah normal, udah biasa. Dulu. Waktu itu Mas Riza kan dikasih obat-obatan sama dokter Iya dok. Iya. Dimana waktu itu berapa obatnya harus diminum pagi sore? Iya, jadi dulu pas operasi obatnya harus diminum. Ada yang utama obat namanya imunosupresan dok. Jadi ada Prograf atau tacrolimus, ada Mifortic, dan juga ada methylprednisolone. Dan juga karena saya ada hipertensi, saya juga diminta untuk minum obat penurun tensi, yaitu amlodipin sama irbesartan. Jadi itu ada 5 macam obat yang saya minum. Jadi kalau dalam kegiatan operasi itu, begitu ginjal disambung dengan darah pasien, itu di menit-menit pertama yang terbaik adalah langsung menghasilkan urin. Waktu itu keluar urin langsung? Iya, langsung keluar. Alhamdulillah ya, berarti itu waktu itu dokter nungguin tuh. Waktu udah kesambung itu nungguin urinnya keluar nggak? Alhamdulillah, langsung seperti itu tuh di kamar operasi ya. Kemudian yang dievaluasi berikutnya adalah salah satu tanda penolakan atau rejeksi adalah urinnya terus ada merah. Ada darah, kemudian kreatininnya. Kamu sebelum operasi kamu di HD berkali-kali dulu ya? Iya, dulu HD 3 kali. 3 kali sebelum dilakukan operasi. Memang diusahakan kreatinin serendah mungkin. Jadi enggak kreatinin 15 operasi enggak ya, karena itu kaitannya juga dengan obat-obat anestesi, dosis yang diberikan itu tergantung dari kadar kreatinin ini. Jadi akan ada hemodialisis serial namanya beberapa kali sampai kreatinin paling rendah. Kemudian setelah dilakukan operasi, dicek kreatinin itu tiap hari, turun sampai akhirnya pas pulang mungkin udah di bawah 1 atau di bawah 2 gitu ya. Iya dok. Kemudian untuk menghindari reaksi penolakannya. Jadi ini memang yang ditanam adalah organ dari orang lain. Bukan dari organ kita sendiri. Kalau organ kita sendiri misalnya orang diambil komponen darahnya, kemudian pas dia butuhkan ditanam lagi, itu tidak ada reaksi rejeksi atau penolakan. Tapi organ yang dari saudara kembar pun tetap ada reaksi penolakan, walaupun itu kecocokannya mungkin 95% kalau dia kembar identik. Ini dengan orang tua tidak mungkin 90% sih di bawah itu. Jadi perlu obat-obatan imunosupresan yang disampaikan tadi itu untuk menekan respon imun dan ini supaya tidak ada rejeksi tadi, penolakan tadi. Kemudian sampai saat ini berarti udah berapa tahun? Udah 37 bulan. 30 tahun, oke. 30 tahun, 3 tahun. Ya, jadi obat-obat yang disampaikan tadi ada siklosporin, tacrolimus, corticosteroid, dan mycophenolate mofetil tadi untuk menekan. Jadi insya Allah ini obat akan diminum seumur hidup ya, seumur hidup. Jadi salah satu tips dari saya adalah kalau kita memang menderita suatu penyakit dan kita harus, penyakit itu akan ditanya penyakit ini ada terus atau tidak. Kalau penyakit itu misalnya cuma tipes aja kan, itu ada periode sembuh, maka sembuh berhenti gitu. Tapi kalau penyakit yang ada terus, maka kita akan juga mengikuti penyakit itu. Jadi kalau ini ada terus, jadi akan seumur hidup. Jadi tipsnya adalah supaya tidak bosan, anggap aja itu bukan obat, karena obat itu memberi penekanan di bawah sadar kita bahwa kita itu sedang sakit, aku harus berobat. Tetapi kalau kita anggap itu sebagai vitamin, itu kita akan lebih happy, lebih tapi itu tergantung motivasi juga ya, karena I see you well motivated gitu, jadi gampang banget. Oke, aku no problemo, ini aku minum obat seumur hidup seperti itu gitu ya, Mas Riza. Kemudian selama periode awal, jadi periode awal setelah transplantasi itu adalah periode yang sangat-sangat kritis. Mungkin nggak kelihatan kalau misalnya ada rejeksi itu orangnya jadi heboh banget, sesek banget, nyeri banget, enggak.
Justru itu penilaiannya itu, oh ternyata aduh urin kok masih ada darah, padahal ada sekian kok masih ada gitu. Kemudian karena pada tahap awal itu akan ditekan sekali respon imunnya itu dengan segala akibatnya ya. Makanya tadi Mas Riza sampaikan bahwa beliau ini harus mengurung diri sampai 1 bulan. Pakai masker terus kemanapun. Nggak tertular COVID ya? Alhamdulillah belum pernah. Kalau tertular COVID, Masya Allah. Iya. Yang stres kita yang merawat nanti. Gitu ya, waktu itu ya betul-betul nightmare lah buat kami yang bekerja di bidang kesehatan. Semoga jangan sampai terjadi lagi ya periode COVID seperti itu ya. Kemudian untuk berikutnya, sampai sekarang masih kontrol rutin, Mas? Masih kontrol rutin, Dok. Jadi berapa kali? Sebulan kontrol sekali gitu? Cek lab 3 bulan sekali, tapi harus setiap bulan ke Sarjito untuk ngambil obat karena masih memakai dari BPJS, Dok. Jadi tiap 30 hari sekali ke Sarjito minta obat. Oke. Kemudian pasca transplantasi itu tidak ada demam, tidak ada apa, kecuali nyeri-nyeri. Iya, nggak ada sih, Dok. Ya, nyeri kan karena luka dari operasi itu aja sih, Dok. Alhamdulillah nggak ada. Jadi komplikasi yang perlu diwaspadai ini saya bacakan, Mbak. Pertama adalah penolakan tubuh terhadap ginjal yang baru sehingga ginjal gagal berfungsi gitu. Yang kedua infeksi. Nah, infeksi di tahap awal ini juga sangat-sangat diperhatikan, jangan sampai kita kedatangan, kan kamu misalnya lagi sakit, ada orang bertamu, dia baik-baik saja padahal dia membawa kuman. Batuk pilek untuk orang yang biasa itu batuk pilek sembuh 2-3 hari atau 5 hari. Tetapi untuk orang yang sedang imunnya tersupresi bisa jadi bencana gitu, bencana. Jadi nampak batuk pilek, tapi ternyata jadi pneumonia. Kemudian ada trombosis atau pengumpulan darah, perdarahan, baik itu di lokasi operasi ataupun yang bisa kelihatan di kita adalah produknya ya, urinnya ada darahnya. Kemudian saluran urin dari ginjal baru ke kandung kemih mungkin bocor, misalnya selama prosedur operasi itu terjadi kebocoran karena sesuatu dan lain hal. Kemudian bisa komplikasi stroke juga bisa, serangan jantung. Makanya tadi salah satu syarat untuk menjadi pasien yang transplant adalah jantungnya harus good gitu, sedang tidak gagal jantung. Kemudian komplikasi dari efek obat imunosupresan ini ada nggak, Mas? Tentu saja kalau kita mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama ya, Dok. Tapi yang saya rasakan nggak ada yang begitu berarti lah, Dok. Tapi ada satu, saya tremor sekarang gara-gara obat, dan juga ada satu yang cukup mengganggu, rambut rontok. Oh gitu. Iya, tapi itu efek obat. Jadi beberapa komplikasi yang bisa terjadi karena meminum imunosupresan ini adalah satu, jerawat. Kamu nggak jerawatan? Alhamdulillah nggak. Nggak. Kenaikan berat badan. Itu lebih banyak karena kamu banyak makan ya, kayaknya gitu ya. Setelah operasi berat badan turun nggak? Nggak. Stabil lah, Dok. Stabil ya, di 6162. Tinggi badan berapa? 165. Berarti 95% BMI-nya itu bagus, normal. Ketiga, pengerompasan tulang atau osteoporosis. Ini kamu hati-hati. Berarti kamu harus olahraga. Iya, Dok. Sempat tak? Kalau nggak capek. Di planning ya. Ya itu bisa untuk mencegah osteoporosis. Kemudian bisa diabetes juga. Oke, bisa hipertensi lagi. Oke, sudah ya. Ada kolesterol tinggi, pernah cek? Normal sih, Dok, masih. Normal. Tremor. Iya, emang normal. Ya. Mudah terkena penyakit infeksi. Gitu ya. Oke, jadi yang dialami Mas Riza adalah tremor. Nah, ini kaitannya dengan pemeliharaan maintenance ya. Maintenance karena sudah menjalani transplantasi. Jadi dalam gaya hidup kamu apa yang berubah? Jadi karena bagaimanapun sudah mengalami sakit yang cukup luar biasa gitu ya, Dok. Jadi tentu saja sekarang setelah dilakukan transplant sudah nggak perlu hadir lagi. Udah happy banget ya. Alhamdulillah. Kamu nggak terikat waktu harus 4 jam datang seminggu cuma minum obat aja yang nggak gitu berat lah ya, Dok. Cuma minum obat ya. Tentu saja kita harus memaintain, menjaga kesehatan kita. Salah satunya yang mungkin yang penting adalah asupan makanan, Dok. Jadi, kind of ya, seperti apa? Sebenarnya saya nggak ada pantangan, saya apapun saya makan sebenarnya, Dok. Tapi dari dokter sendiri mengingatkan untuk mengurangi atau sebisa mungkin menghindari makanan yang kemasan ataupun juga yang proses, Dok, yang tinggi dalam hal garam, karena itu bisa kembali lagi ke micin karena bisa hipertensi, dan juga makanan berpengawet. Makanya sebisa mungkin
makanan sehat, makan sahur, makan seimbang, dan juga perbanyak air putih karena itu yang membersihkan ginjal kita. Oke, jadi karena tadi saya sampaikan bahwa efek dari imunosupresan ini salah satu komplikasi dan salah banyak, betul banyak atau kok salah sih namanya? Nggak salah kan ya? Nggak salah ya? Nggak salah. Itu salah bahasa. Salah bahasa. Jadi bisa jadi diabetes. Nah, untuk menghindarinya, kamu harus pola hidup seimbang, makan. jadi nggak makan yang terlalu manis-manis ya, Iya, nggak. terlalu manis-manis. Kemudian resikonya bisa hipertensi, jadi dia mengurangi Proses food, Asin. makanan yang asin-asin, Ya, micin-micin, asin-asin, padahal enak banget itu kan. dikurangi. Aduh, itu loh. Ya Allah, alhamdulillah aku sehat ya Allah, makasih Iya, banget. iya. Ya, kemudian kolesterol juga Iya, ya, jeroan bisa. itu dikurangi. Udah. Jadi kamu Iya. sekarang makannya apa? Ya apa aja sih, Apa aja, makan ya? aja kan di luar kadang warung. Jadi baik mana, disarankan tapi- tuh banyak iya, sayur sama buah-buahan, iya, air buah-buahan. putih juga. Kemudian untuk olahraga ada yang disarankan dari dokter nefrolog ya? Olahraga yang nggak begitu berat tuh, dan juga yang nggak ada kontak fisik kayak bola itu udah nggak bisa kan, ada kontak fisik itu kan berisiko. Jadi saya paling jogging, jalan-jalan gitu aja lah dok. Jadi olahraga Iya. yang sendiri, bukan yang bareng orang lain dan orang Iya. beradu ya. Iya. Enggak, mungkin model kayak badminton masih boleh, Iya, bisa. tenis masih boleh. Jadi yang ada body contact itu nggak boleh ya. Iya. For example itu olahraga bela diri semuanya. Kalau yang cuman sendiri bisa ya, sendiri. Tapi kalau udah body contact itu dilarang karena itu bisa mencederai ginjal yang ditanam di dalam perut. Kan di tadi. perut nggak ada proteksinya. Iya, rawan. kan nggak pakai helm perutnya. Nggak pakai. Makanya dia nggak bisa ya. Oke deh, jadi itu yang sudah kita ceritakan tadi pengalaman dari Mas Riza. Awal sakit, beliau masih menjalani kuliah sampai kamu agak terlambat nggak waktu itu wisudanya? Enggak sih dok. On time ya? On time. Pinter berarti. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja di Pemda Wonosobo di kantor apa Mas? Di Dinas Perdagangan Koperasi UKM. Oke. Startup UKM. Dan dia sekarang udah lebih gendut karena dia banyak makan. Iya. Kamu yang kurang adalah olahraganya. Iya, dok. Itu Kurang kritisi olahraga. dari kita olahraga. Jadi memang kalau pasca transplant itu untuk menghargai orang yang memberikan donornya itu kita harus hidup sehat pakai banget, jangan coba macam-macam aneh-aneh. Apalagi basicnya memang udah bagus ya, udah nggak ngerokok, apalagi alkohol, yang lain-lain yang jelek-jelek. Makan juga kamu dulu nggak terlalu gila ya? Iya, Kayak- normal Normal aja. Orang-orang muda umumnya lah. Dok. Ya, cuman Iya. kamu kan orang Wonosobo banyak makan gorengan. Ya itu dok yang sulit dihindari. Dok. Sulit gitu ya. Berarti Iya. kamu bikin gorengannya jadi yang pakai air fryer. Iya dok, nanti. Nggak enak ya? Katanya nggak enak. Yang bikin enak itu minyaknya itu soalnya. Oke deh, sebelum penutup saya ingin Mas Riza menyampaikan buat Mama di sini. Nanti Mama nonton. Oh, iya. Sama ibu nih. Ya. Terima kasih buat ibu karena bagaimanapun yang bisa membantu saya, yang bisa menguatkan saya melewati masa-masa sakit adalah dari keluarga, karena tanpa keluarga, tanpa ibu khususnya mungkin nggak bisa sampai nggak bisa di titik ini. Alhamdulillah. Kasih ibu sepanjang, Masa. kasih anak sepanjang. Kalau bisa sepanjang masa juga. Iya, sepanjang masa. Masa juga ya. Oke, jadi harus termotivasi dan sudah bagian dari tubuh ibu ada di tubuh Iya. ya. Dijaga banget, jangan sampai nanti terjadi reaksi dan lain-lain. Iya. Oke. Begitu pemirsa, kita tutup mau nyetel. Ada yang ingin lagu di setel? Enggak? Nama Nggak kota dok? Boleh. Apa ya dok? Yaudah kalau gitu aku pilihin aja. Jadi aku pilih lagu dari Sheila. Dulu namanya Sheila Majid, terus dia divorce, jadi Majidnya nggak dipakai. Jadi Sheila. Kan jadi Sheila on Sheila, Seven. Sheila aja. Ada penyanyi Malaysia. Judulnya antara Anyer dan Jakarta. Ada tak? Di download dulu. Oh, Denpasar Moon. Yang nyanyi siapa aku lupa. Mary Beth penyanyi dari Filipina. Oke, itu nanti di setel dulu.
Makasih banget Ya, Mas Dok, Riza makasih. udah bersedia hadir dan berbagi. Mungkin nanti semoga YouTube ini bisa menjadi inspirasi juga buat Amin, teman-teman yang amin. akan menjalani transplantasi, apa saja yang akan dirasakan, apa saja yang akan dilalui, dan apa yang harus menjadi gaya hidup seterusnya. Tetap semangat dan masih ada harapan di hari esok ya. Jadi udah nggak depresi lagi. Kan Alhamdulillah. sempat ya Allah, kok aku dapat begini. Kamu sempat menyalahkan diri sendiri nggak waktu itu? Iya dok, sempat kok kenapa aku gitu loh, Ya, dulu pernah why gitu. me, Why me, why iya. me. Ternyata itu nggak boleh ya. Jadi Allah memilihkan hanya orang-orang yang sanggup Iya. menjalani. Kamu termasuk yang terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang udah sehat terus ya. Iya. Oke, kita tutup dengan Denpasar Moon dari Mary Beth, dan lagu ini lagu old banget dari tadi yang setel. Dia hanya tahu lagu Yogyakarta, yang lain dia nggak tahu karena dia beda generasi sama aku. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.